Salam semuanya. Tema khotbah bulan ini adalah memahami dan mengenal Tuhan. Yeremia 9 ayat 23 dan 24 berkata, "Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang memahami dan mengenal Dia, bahwa Tuhanlah yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Tuhan Yesus berkata kepada orang Farisi dan orang Saduki dalam Matius 16 ayat 2 dan 3, "Pada petang hari, kamu berkata, hari akan cerah karena langit merah, dan pada pagi hari kamu berkata, hari ini cuaca buruk karena langit merah dan redup. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman kamu tidak mampu." Tuhan juga berbicara kepada kita agar kita tidak hanya bisa melihat atau membedakan tanda-tanda yang terjadi di dunia ini, tetapi lebih daripada itu, kita harus mampu melihat tanda-tanda akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Sesuai dengan 1 Tesalonika 5 ayat 1-11 dikatakan bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Ini berlaku kepada orang-orang yang hidup dalam kegelapan. Tetapi bagi kita yang hidup dalam terang, hari Tuhan tidak datang tiba-tiba seperti pencuri. Orang yang hidup dalam terang atau siang adalah orang yang berjaga-jaga dan sadar. Orang yang hidup dalam terang atau siang tahu akan tanda-tanda zaman. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara kepada gerejanya tentang tahun 2033. Bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Sampai tahun 2033, setiap kita mendapat kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang. Tahun 2033 merupakan goal penyelesaian amanat agung. Kalau benar tahun 2033 amanat agung selesai, tidak berarti bahwa Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Ini tidak alkitabiah. Tetapi kalau kita berkata, tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, itu alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 yang berkata, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Baru setelah itu bisa berarti 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun. Tetapi yang jelas kita harus mengerti adalah Tuhan Yesus berkata, "Aku datang segera." Saya terus bertanya kepada Tuhan Yesus, bagaimana untuk menyelesaikan amanat agung ini? Tuhan memberikan jawaban melalui Yeremia 33 ayat 3. "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terfahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Saya lakukan apa yang Tuhan suruh ini. Saya terus berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan kembali memberikan pengertian bahwa hal-hal yang ada di depan ini adalah sesuatu yang besar. Tuhan memberikan kata kunci, sembahyang. Kita tahu bahwa arti sembahyang ini adalah berdoa. Tetapi Tuhan memberikan pengertian kepada saya, arti dari sembahyang itu sebagai berikut. Sembahyang berasal dari kata sembah dan yang. Kata yang
berasal dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Bali, yang berarti yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci. Bagi kita orang percaya, yang maha kuasa, yang maha mulia, yang maha suci, itu adalah Allah kita yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Jadi kita harus menyembah Tuhan Yesus Kristus. Definisi menyembah bisa dalam arti sempit atau arti luas. Menyembah dalam arti sempit adalah kita masuk dalam hadiratnya, merasakan hadiratnya, menikmati hadiratnya. Sedangkan menyembah dalam arti luas adalah taat akan firman-Nya. Mujizat-mujizat akan terjadi luar biasa. Ke depan ini kita akan mengalami mujizat-mujizat yang luar biasa. Kalau kita mau mengalami mujizat-mujizat itu, kata kuncinya adalah sembahyang. Untuk bisa mengerti dan memahami hal-hal yang besar yang akan terjadi sampai dengan tahun 2033. Kata kuncinya adalah sembahyang. Sesuai yang terjadi di Asbury Revival, maka pola penuaian jiwa dan pemuritan ke depan ini adalah doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yaitu sembahyang. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless world. Nothing in this world can satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. 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 Pada tanggal 3 sampai dengan 6 Oktober 2023 ada acara WPA atau World Prayer Assembly di Perth, Australia. Bagi saya, ini adalah WPA yang ketiga. WPA yang pertama dan yang kedua diadakan di SICC pada tahun 2012 dan tahun 2022. Ayat emas dari WPA sejak tahun 2012 adalah Habakuk 2 ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Setiap acara WPA selesai, baik yang pertama maupun yang kedua, terjadi hal-hal yang luar biasa yang mengakibatkan terjadinya kegerakan-kegerakan baru. Setelah WPA yang pertama tahun 2012, maka pada tahun 2013 terjadi dua peristiwa yang penting. Peristiwa pertama, tahun 2013, Tuhan memberikan nama kepada pencurahan Roh Kudus yang terjadi hari-hari ini, seperti yang dikatakannya pada tahun 2009 kepada saya, sebagai Pentakosta yang ketiga. Peristiwa kedua tahun 2013, pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii, Tuhan memberikan visi bahwa pada tahun 2033, setiap orang akan berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus. Pada awalnya, kami tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Tuhan dengan visi ini. Tetapi kami percaya. Sebagai tanda kami percaya,
kami memperkatakan visi tersebut. Pada tahun 2018, Tuhan membukakan pengertian tentang Pentakosta ketiga. Setelah WPA kedua pada bulan Mei 2022 di SICC Tower, Tuhan membukakan pengertian tentang tahun 2033 tadi. Waktu WPA yang kedua, ada 3 hamba Tuhan yang berbicara tentang hal yang sama tentang tahun 2033. Yang pertama, Billy Wilson yang mewakili aliran Pentakosta. Yang kedua, Rick Warren yang mewakili Baptis. Dan yang ketiga, Nicky Gamble yang mewakili Anglican. Ketika saya mendengarkan mereka berbicara, maka Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it! I got it! Setelah itu ada konferensi Empower 21 di Amsterdam yang temanya Everyone. Ini dapat diartikan bahwa setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada tahun 2033. Setiap kita mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan Yesus kepada setiap orang sampai tahun 2033. Pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024 di SICC akan diadakan Empower 21 Everyone Asia 2024, Reaching Every Person on Earth. Saya percaya ini akan merupakan trigger untuk kegerakan next gen secara global. Hal-hal itulah yang terjadi setelah WPA pertama dan WPA kedua. WPA ketiga di Perth telah berakhir dengan lawatan yang luar biasa untuk next gen. Saya percaya akan terjadi kegerakan-kegerakan yang lebih dahsyat yang merupakan kelanjutan dari kegerakan yang terjadi sekarang ini sampai dengan tahun 2033. Pesan yang Tuhan berikan kepada kita adalah supaya kita menjaga agar doa, pujian, dan penyembahan kepada Tuhan tidak berhenti. Kita harus menjaga api doa itu terus naik ke hadapan Tuhan. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku, Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Hal-hal yang harus kita lakukan agar api doa, pujian, penyembahan tetap menyala siang dan malam adalah sebagai berikut. Imamat 6 ayat 12 dan 13 berkata, api di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Api di atas mezbah harus dijaga tetap menyala, jangan sampai padam. Tuhan mau agar umat kepunyaannya, imamat yang rajani, yaitu kita ini semua, menjaga api doa tetap menyala. Ayat ini yang menjadi kekuatan pendorong bagi kaum Moravian di Herrnhut yang mempertahankan api doa, pujian, penyembahan 24 jam selama 100 tahun. Wow! Bagaimana supaya api doa tetap menyala? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama,
senantiasa mempersembahkan kurban bagi Tuhan. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga tetap menyala di atasnya. Kurban yang dimaksud saat ini itu adalah pujian, penyembahan, talenta, bahkan seluruh hidup kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua, mengasihi jiwa-jiwa yang ditebus dengan darah kurban anak domba. Wahyu 5 ayat 9 berkata, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, sebab engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, umat, dan bangsa. Wahyu 5 ayat 12 dan 13. Dan mereka berkata dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lalu aku mendengar semua makhluk yang di sorga, dan di bumi, dan di laut, dan semua orang yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba adalah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya! Sebagai penuai di akhir zaman, kita harus bergairah dengan ladang tuaian yang telah menguning. Sesuai dengan pola surgawi dalam Wahyu 5 ayat 9 sampai 13, api doa kita akan selalu menyala setiap kali mengingat darah anak domba yang telah disembelih menebus tuaian dari setiap suku dan bangsa. Yang ketiga, hanya mengandalkan api Tuhan. Imamat 9 ayat 24 berkata, keluarlah api dari hadapan Tuhan, melahap kurban bakaran dan seluruh lemak di atas mezbah. Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Api yang melahap kurban datang dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia. Jangan coba-coba menyalakan api asing, yaitu lewat kedagingan atau kekuatan sendiri. Yang keempat, menyingkirkan abu dari mezbah. Imamat 6 ayat 10b berkata, iya, imam harus mengangkat abu yang ada di atas mezbah sesudah kurban bakaran habis dimakan api dan menaruhnya di samping mezbah. Menyingkirkan abu dari mezbah berarti kita menjaga hati tetap murni dan hidup berintegritas. Yang kelima, menaruh kayu di atas mezbah. Imamat 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kayu berbicara tentang bahan bakar yang menyalakan api rohani dalam hidup kita. Seperti bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, bersekutu, membaca Alkitab. Yang keenam, mengatur kurban. Imam 6 ayat 12b berkata, setiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur kurban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak kurban keselamatan di sana. Kurban tidak boleh sembarangan dipersembahkan, melainkan harus lewat pengaturan ilahi atau polanya Tuhan. Tuhan menyatakan polanya bagi gereja lewat tuntunan Roh Kudus, pelayanan 5 jawatan,
dan teladan Bapa rohani, kita juga tidak boleh mengatur-atur kegerakan Roh Kudus. Yang ketujuh, membangkitkan next gen. Imamat 6 ayat 9 berkata, perintahkanlah kepada Harun dan anak-anaknya. Inilah hukum tentang kurban bakaran. Kurban bakaran itu haruslah tetap di atas perapian, di atas mezbah, semalam-malaman sampai pagi. Dan api mezbah harus dijaga, tetap menyala di atasnya. Perintah untuk menjaga api harus diteruskan dan diimpartasikan kepada generasi berikutnya. Pola ini juga terlihat di Pondok Daud, di mana Heman, seorang pemimpin pujian yang ditunjuk Daud, memimpin dan menyertakan anak-anaknya dalam pelayanan pujian. Dalam 1 Tawarikh 25 ayat 6 dikatakan, di bawah pimpinan ayah mereka, mereka sekalian bernyanyi di rumah Tuhan dengan diiringi simbal, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan wewenang raja. Mari, sekali lagi saya mau katakan kepada saudara, bahwa kita harus menjaga api doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Jangan sampai padam. Dan kita akan melihat, memahami, dan mengenal hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya katakan amin. Mari katakan bersama saya, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I will worship you. Angkat tangan saudara. I will worship you. I will worship you, Jesus. Jesus, Jesus. Mari kita berbahasa roh. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh, dia lala bara 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 bara. Oh, dia lala bara 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 bara. Oh, Rabba-Baba, curahkan pengurapan-Mu buat kami, Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu buat kami, ya Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan mereka di hadapan Tuhan. Pengurapan-Mu turun ke atas kami semua. Terima pengurapan Tuhan, terima, 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 terima. Oh, Rabba-Rabba-Rabba-Rabba-Rabba. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih. Terima kasih. I will worship you. I will worship you. I will worship you, Jesus. 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 Ada kesaksian pujian. Ini seharusnya kesaksian seorang anak Tuhan, tapi dia minta tolong saya untuk menyanyikan lagu ini, dan lagu ini sangat memberkati saya karena semakin mendekat sama Tuhan, mengenal akan Tuhan itu sangat luar biasa di hidup kita. Karena tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat suatu apa. Saya rindu
Saudara merenungkan setiap kata-kata lewat pujian ini, biar menjadi berkah bagi kita. Kita sama-sama merenungkan lagu ini.
Tuhan, mari kita memasrahkan berkat yang sudah Tuhan percayakan untuk kita mengumpulkan untuk kerajaan sorga. Kita percaya lewat berkat yang kita tabur untuk pelebaran kerajaan Tuhan muka bumi teristimewa untuk gereja kita. Mari kita satu di dalam doa. Kami siap memberi dengan sukacita Bapa, karena kami sadar, kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami, sehingga apa yang kami berikan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya semua yang memberi dengan sukacita, mereka diberkati berlimpah-limpah, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Tuhan sudah mengembalikan. Terima kasih Bapa, kami siap memberi. Haleluya, amin. ibadah kita tutup dengan doa. Kami mengakui Bapa sebab anugerah-Mu begitu baik dalam hidup kami. Kalau hari ini Tuhan kami sudah di ujung ibadah kami, kami bersyukur sebab Allah luar biasa mengasihi kami. Kami ada sebagaimana ada itu karena belas kasihan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami mau belajar mengucap syukur. Sekalipun keadaan belum berpihak kepada kami ya Tuhan, sekalipun kami mengalami pergumulan, mengalami keterpurukan ekonomi mungkin, mengalami pergumulan sakit penyakit apapun
biarlah di tempat itu kita menjadi berkat. Marilah kita menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Turunlah atasmu rahmat, kasih, dan anugerah Tuhan. Terjadilah dalam hidupmu pembentukan Tuhan, sehingga engkau menjadi serupa dan segambar dengan Kristus dalam segala perkara. Dan dengan cara itu diberkatilah engkau, diberkatilah rumah